Pasti sejak ikutan Tokyo Marathon sih waktu 2019 gitu kan. Jadi minim pengalaman tapi udah langsung mencoba, dan menurut aku tuh acaranya super bagus banget karena kayak berasa pesta rakyat ya. Kalau di sana tuh bener-bener pemerintahannya, polisinya, apa tuh semua steril jalanan, warganya. Jadi kayak wah, acara lari tuh gini ya, karena selama ini kan kita taunya kalau di Indonesia tuh kan CFD doang gitu kan. Ya waktu itu ngerasa beda banget ya, tapi apa ya, aku termotivasi aja karena waktu itu kan latihan tapi belum terlalu maksimal gitu. Waktu itu akhirnya aku mulai latihan maksimal setelah Tokmar, nyobain beberapa event lari, malah jadi suka gitu kan. Dan ternyata buat aku tuh lari itu kayak sebuah filosofi hidup ya, karena kan setiap kali lari itu kan penuh perjuangan, nggak semudah yang dilihat gitu loh, sangat lelah, udah gitu proses pelatihannya juga nggak cepet gitu, panjang banget ya untuk sebuah event gitu. Misalnya kalau mau serius latihan tuh bisa 2-3 bulan, kadang 4 bulan. Jadi kayak memang harus konsisten, komit banget untuk sebuah acara gitu, acara lari. Dan menurut aku itu apa ya, sebuah ya sama sebenarnya kayak filosofi hidup, proses hidup ya. Kita kan kalau pengen sesuatu tuh kan harus berjuang gitu ya untuk mencapai titik goal kita, walaupun di tengah-tengah banyak hambatan tetap aja harus finish gitu. Apapun yang terjadi, suka nggak suka tetap harus selesaikan. Nah makanya gue ngerasa oh bagus nih dengan adanya olahraga ini juga ngerubah kepribadian aku. Yang tadinya aku tuh cenderung orangnya tuh moody, gampang bosenan, mencok sana mencok sini gitu kan, nggak pernah disiplin gitu. Nah ini tuh kayak ngerubah karakter gitu loh, karena dia harus komit banget dan harus konsisten banget. Kita jadi disiplin gitu, bangun pagi, tidur cukup, terus ngindarin keluar yang nggak penting gitu kan, hidup sehat juga gitu kan, karena kita punya target goal gitu loh. Itu sih yang selama ini nggak pernah aku dapetin kalau di olahraga lain ya. Sedangkan kalau lari tuh kayak kita tuh jadi punya tujuan mau ngapain gitu, dan goal itu harus tercapai gitu. Waktu itu kebetulan iya aku diajakin ikutan maraton waktu itu, dan memang agak ekstrim sih untuk ukuran pelari newbie ya, belum pernah event race apapun, langsung ikutnya Tokyo Marathon. Jadi latihan sih memang 4 bulan, cuman memang sangat up and down banget, secara masih nol banget, terus harus ikut maraton yang jaraknya memang paling jauh gitu kan. Cuma ternyata di situ malah aku menemukan diri aku gitu loh, karena ternyata ini yang gue suka nih, maksudnya olahraga yang bikin kita tuh terikat gitu loh. Kadang kan kalau kita olahraga yang umum cewek pada umumnya ya, mau apalah itu ya, menurut aku kayak zumba, poundfeet apa kan suka cuman musim-musiman, ikut-ikutan gitu kan, seru-seruan, tapi nggak bisa komit. Dan kalau lari tuh, lu mau bagus, lu mau finish, lu mau strong, lu harus komit gitu. Nggak bisa cuman kayak, ya hari ini kalau sempet ya, besok kalau enggak ya gitu, nggak bisa. Dia emang olahraga yang demanding, terus terikat gitu, tapi bikin kita tuh jadinya bagus gitu, jadi terarah, pengen hidup sehat, terus juga disiplin, merubah karakter banget. Itu berpengaruh juga ke kehidupan gitu. Jadinya apapun sekarang kerjaan juga aku gitu, kayak kerjaan jadi lebih komit, konsisten, disiplin banget, ngerubah karakter banget. Aku ngerasa dengan berlari gitu. Banyak excuse kita tuh sebenarnya ya, karena kan puasa itu tuh sebenarnya nggak berat ya, karena cuma mindahin jam makan. Ya mungkin orang biasanya sarapan jam 7 pagi, atau mungkin habis sholat subuh lah ya, let's say jam 6 pagi. Kita cuma lebih pagi, misalnya jam 3, habis itu kayak orang intermittent, nggak makan, skip makan siang doang, tapi kan sorenya makan gitu kan. Sebenarnya cuma kayak gitu, kayak orang intermittent lah. Biasa orang suka intermittent kan, ada yang jendelanya 12 jam, ada yang 18 jam, tergantung orang yang mampu atau enggak. Sebenarnya kayak gitu, dan itu ternyata bagus buat detox juga buat badan, dan nggak mempengaruhi sama sekali untuk olahraga. Karena kita kalau habis makan, misalnya sahur harus makan berat gitu ya, gula kan masih tinggi, malah bagusnya kan habis sholat kita aktivitas. Nah itu bagus banget kalau pakai olahraga, karena gula masih tinggi, kita masih banyak energi. Yang penting olahraganya nggak yang memaksakan ya, harus yang berat atau apa. Jadi olahraga yang easy, yang bikin heart rate kita juga nggak tinggi-tinggi banget, ngebakar lemak banget. Habis itu aktivitas malah segar kalau habis olahraga gitu, mandi, mungkin aktivitas sekolah, atau mungkin kuliah, atau mungkin kerja. Habis itu nggak berasa udah sibuk seharian buka puasa di persiapan gitu. Jadi menurut aku malah enak, jadi apa ya namanya ya, waktu nggak terasa gitu, tiba-tiba udah buka puasa, besoknya gitu lagi. Yang penting sahurnya wajib harus makan yang nutrisinya yang cukup gitu. Karena kalau suami aku sih support banget ya, karena ngelihat aku juga berubah dari gaya hidup juga jadi lebih sehat, udah gitu juga memotivasi sekeliling lah. Keluarga contohnya yang tadinya nggak suka olahraga, jadi ngeliat aku banyak banget perubahan, terus juga progresnya ada, mereka jadi ikutan gitu loh. Kadang kan kita memang harus mulai sesuatu yang baik tuh dari diri sendiri ya. Ketika kita dari diri sendiri udah enjoy dan udah kelihatan hasilnya, orang akan terinspirasi gitu. Ya keluarga lah ya, nggak usah jauh-jauh gitu, keluarga terdekat kayak misalnya mama aku yang tadinya nggak pernah jalan pagi, sekarang mau. Papa aku juga udah mulai lari, sepedahan atau apa. Jadi
gitu loh ya, menularkan virus-virus positif tapi dimulai dari diri sendiri, makanya mereka support banget gitu. Anak-anak juga udah mulai Anak-anak juga sekarang juga hampir tiap minggu, weekend malah ya, biasanya weekend nggak mau les nih sekarang maunya les, ya les renang lah, les basket lah, pokoknya apa aja sih gitu. Menurut aku olahraga kan semuanya bagus ya, yang penting kita happy. Nah betul, aku happy-nya lari, mereka happy-nya basket dan renang juga menurut aku nggak masalah, penting udah mulai gitu. Nah kalau menurut aku tips buat orang yang berpuasa itu yang paling pasti wajib sahur. Kadang orang suka skip ya, suka males karena ngantuk atau apa alasannya, mungkin ya karena pulangnya malam atau apa, tapi sahur itu wajib karena itu kan pengganti untuk energi kita seharian gitu ya. Nah itu kalau bisa nutrisinya cukup sesuai dengan kebiasaan sih. Biasanya makannya berat ya berat, nggak apa-apa makan nasi kayak apa gitu yang terbiasa, atau mungkin ya mie kayak atau apa, pokoknya makan yang cukup nutrisinya, vitamin. Terus habis itu penting banget. Udah habis itu aktivitas tetap harus olahraga, harus ada. Misalnya biasa yoga ya yoga, biasanya ya mungkin zumba boleh, tapi yang mungkin yang lebih low intensity. Kalau bisa sih low intensity, jangan terlalu yang high intensity. Pagi-pagi lari pun kan bisa yang low intensity, yang penting kita heart rate yang nggak tinggi, itu termasuk low. Habis itu aktivitas kayak biasa, jangan dibiarin tidur-tiduran, karena biasanya kalau orang puasa tuh kebanyakan ibaratnya mager gitu di rumah tidur-tiduran, ujung-ujungnya dia jadi lemas gitu kan, jadi males, nggak produktif gitu kan. Terus juga maksudnya nggak sesuai sama yang seharusnya, padahal kita tubuhnya masih kuat gitu. Tinggal pas buka puasa juga menurut aku makannya harus nutrisi yang cukup sih, ya sama kayak makan sahur gitu, jangan sampai cuman kayak cemil-cemilan doang, karena memang menggoda banget ya jajanan buka puasa tuh, waduh gila sih, enak-enak banget. Cuman kalau yang terlalu tinggi gula atau terlalu tinggi minyak gitu kenyang tapi nutrisinya nggak dapet. Nah itu yang kadang-kadang bikin orang jadi pas lagi puasa sakit gitu, karena kebanyakan makannya yang nggak sesuai kebutuhan badannya. Udah seharian nggak makan, begitu makan cuman bisa es buah doang atau misalnya goreng-gorengan, padahal yang dibutuhin mungkin lengkap, misalkan ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu. Jadi boleh cuman sampingan, tapi bukan yang itu cuma buat buka puasanya gitu. Iya, kalau aku maksudnya, karena menurut aku kalau pas udah sebelum berbuka kan katanya juga bagus ya pembakaran lemak. Cuman biasanya orang udah repot dengan kondisi jalanan macet. Biasanya kan kita kalau udah jam 3, jam 4 sore tuh ya kondisi Jakarta tuh nggak memungkinkan banget ya untuk olahraga karena kondisi macet di mana-mana. Udah gitu orang udah pada pikirannya mau buka puasa nih, mau bukber, mau ada event pengajian apa. Jadi mengganggu banget gitu, yang ujung-ujungnya skip deh karena nggak keburu olahraga. Akhirnya nggak olahraga sama sekali pas bulan puasa. Jadi supaya menghindari hal itu tidak menjadi alasan, mendingan abis sahur langsung olahraga gitu. Tapi ya olahraganya low intensity, jangan dipaksain yang terlalu kardio tingkat tinggi gitu. Karena kalau udah pas mau buka itu udah pasti orang pikirannya pengennya bukber gitu kan. Sama mau nyiapin bukaan buat rumah gitu, mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga gitu kan, masak atau misalnya nyiapin ya takjil gitu kan. Kalau nggak ada waktu ya sekarang mah bisa beli lah ya apa itu makanan yang penting anak-anak bisa makan yang cukup lah nutrisinya gitu. Enggak sih, kebenaran mereka yang penting makannya yang mereka suka sih standar-standar aja, makanan rumah gitu ya, nggak pernah ada request pengen makan ini, enggak sih. Nah tantangannya lebih bangun paginya aja, lebih ke situ sih, lebih ke sahurnya. Tapi kalau untuk masalah seharian, karena mungkin sekolahnya juga memang sekolah muslim, jadi mereka nggak ada gangguan sih, nggak ada yang tiba-tiba makan depan mereka, nggak terganggu lah gitu. Dan kebetulan aktivitasnya juga sekolah sekarang kan pulangnya udah mulai sore lagi, jadi malah nggak berasa gitu tiba-tiba di rumah tinggal nunggu sejam 2 jam udah buka gitu. Tantangan puasa buat aku sih lebih ngajarin yang kecil sih, ngajarin yang paling kecil tuh kan baru mau mulai puasa, mungkin ya itu karena bangunnya harus bisa lebih pagi dan harus ngajarin ya dia harus nahan paling nggak sampai setengah hari gitu aja sih. Kalau yang gede udah sekarang sih udah biasa ya, udah mulai dari 7 tahun soalnya, sekarang udah 9, jadi udah 2 tahun dia puasa full, udah biasa aja gitu.